Shalom, selamat malam. Saya sangat bersyukur di mana kesempatan yang indah pada malam hari ini dapat mengungsikan firman Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada seluruh jemaat kita dimanapun berada. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami dapat sekali lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, buka pintu hati kami Bapa agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau bicarakan di dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena malam hari ini kita dapat belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-8. Hanya satu ayat. Firman Tuhan berkata, "Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, setiap kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya ketika masalah datang, kita dapat teringat akan janji setianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada suatu kali para murid mengalami krisis yang sangat besar di dalam kehidupan mereka, di mana Yesus yang mereka sanjung, Yesus yang mereka sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka itu disalibkan dan mati. Maka mereka sama sekali tidak mengerti peristiwa itu akan terjadi di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Karena Yesus yang mereka sembah di dalam kehidupan mereka itu, bayangkan saja di dalam pribadinya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengubah air menjadi anggur, mengusir atau menguasai roh jahat, membangkitkan orang mati, ditangkap, diseksa dan disalibkan sehingga mati di kayu salib, di dalam perjalanan pelayanannya Yesus. Nah, para murid kehilangan pegangan pada waktu itu, mereka lupa terhadap tujuan Yesus datang ke dunia ini, di dalam setiap kehidupan mereka. Namun kita tahu bahwa di tengah-tengah krisis itu, ketika Yesus sudah mati dan dikuburkan, firman Tuhan mengatakan, maka teringatlah mereka, teringatlah mereka dengan hal-hal yang pernah diucapkan dan diajarkan oleh Yesus kepada mereka pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka teringat bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, di mana firman itu hidup di dalam kehidupan kita, di dalam pribadi kita. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketiga itu, ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita sedang menyimpan kebenaran itu ke dalam hati kita, sehingga satu saat ketika kita mengalami krisis, Roh Kudus akan mengingatkan kita kebenaran
yang telah kita renungkan bersama, ya. Seperti di dalam Yohanes 1 ayat yang 1 sampai ketiga ini berkata kepada kita, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi firman Tuhan ini menuliskan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga juga menuliskan kepada kita, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa tujuan kita mengingati pengorbanan, perkataan, dan janji Yesus supaya kita tidak menjadi lemah dan tidak putus asa di saat kita menghadapi situasi yang begitu mencabar saat hari ini, ya. Tidak ada satupun yang terkecuali. Saat ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang membuatkan kita merasa takut, khawatir. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Tetapi di saat kita mengalami masalah, situasi seperti ini, kita rajin membaca firman Tuhan dan kita rajin berdoa bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah pelajari sebentar tadi. Kiranya firman-Mu terus mengajar kami, mendidik kami untuk tetap setia, tidak menjadi lemah dan tidak putus asa di dalam setiap kehidupan kami Bapa, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang selalu mengurapi kami. Berkati anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu saat ini Bapa, agar mereka terus dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.